urapilah, haleluya. Kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kami memerlukan-Mu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Yesus, urapan baru, kuasa dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus. Kami perlu Engkau Tuhan, haleluya. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hidup kami, dicurahkan di hidup kami. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami nyanyikan bukan hanya sebatas nyanyian. Haleluya, haleluya. Tapi kami mau mengalami kuasa Allah terjadi dalam pribadi lepas pribadi kami di pagi hari ini Tuhan. Kami mau merasakan, kami mau menikmati lawatan Allah terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak itu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, suci kuduskan setiap pribadi lepas pribadi kami. Ampuni dosa salah kami, kelemahan, kekurangan, keterbatasan, kelalaian yang sudah kami lakukan. Sadar maupun tidak kami sadari, kami menyakiti hati sesama, menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami, basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu, supaya layak kuasa Allah memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bekerjalah Roh Kudus dengan cara-Mu yang luar biasa, ajaib, agung, dan mulia bagi kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan Yesus, hamba hanya alat, hanya tanah liat yang tidak berarti apa-apa. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Bekerjalah Roh Kudus dalam hidup kami semua. Berfirmanlah sebab kami siap mendengar Allah Roh Kudus dari awal hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Kami percaya semua dalam kuasa-Mu, dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam pengawalan kuasa Allah saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada saat ini kita bisa
memperingati hari Pentakosta, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memelihara kita. Dan bukan saja Dia menyertai dan memelihara saya dan saudara, tetapi Dia mau memenuhi saya dan saudara dengan kebenaran firman Tuhan, dengan roh-Nya yang Dia sudah berikan bagi kita semua. Kita akan melihat Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua tentang Pentakosta. Ayat yang pertama sampai yang keempat. Kayaknya firman Tuhan ini sudah sering kita dengar, sudah sering saya bawakan, tapi kita mau melihat lagi ada hal-hal yang baru yang Tuhan akan bukakan lewat kehidupan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, membuat pengiringan kita, pelayanan kita kepada Tuhan semakin hari semakin maju. Kita akan melihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan keempat. Kita baca bersama-sama ya. Pada hitungan yang ketiga, Pentakosta, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Kita melihat di sini bahwa ketika orang-orang pada saat itu bersama dengan rasul-rasul atau murid-murid Tuhan, pada saat itu mereka berkumpul di sini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu, yang melihat Yesus naik ke surga, dan mereka percaya ketika janji Tuhan kepada perintah Tuhan kepada orang-orang yang melihat Dia naik ke surga itu untuk diam di Yerusalem, tunggu sampai janji Tuhan digenapi. Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 kita melihat di situ bagaimana di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang melihat Dia naik ke surga. Karena Dia dan kita melihat di sini bagaimana di sini mereka berkumpul menantikan janji yang Tuhan akan genapi bagi mereka. Orang-orang percaya, semua orang percaya berkumpul di loteng Yerusalem, di rumah yang mereka sewa. Di dalam Kisah pasal 1, kalau saudara membaca ada di situ. Mereka berkumpul di satu tempat, di rumah itu. Dan mereka sama-sama menyembah Tuhan. Jadi bukan kumpul untuk kongkow-kongkow atau ngopi-ngopi terus dipenuhkan Roh Kudus, tidak. Tetapi kumpul menyembah Tuhan, menantikan janji Allah, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Waktu itu, waktu peristiwa ini terjadi itu 2000 tahun yang lalu. Hari itu adalah penggenapan hari Pentakosta sesungguhnya. Bukan hanya suatu upacara atau suatu seremoni peringatan simbolik sebagai hari Pentakosta, hari yang kita rayakan saat ini sebagai orang Kristen. Tetapi kita melihat di sini bahwa hari Pentakosta digenapi oleh murid-murid yang menunggu, dan penggenapan Allah itu, penggenapan Yesus itu digenapi dalam kehidupan murid-murid. Kuasa Roh Kudus mereka alami. Kuasa Roh Kudus itu Pentakosta sendiri adalah hari yang ke-50 setelah bangkitan Yesus. Kalau kita menghitungnya ya. Dan kita melihat di sini Tuhan menjanjikan penggenapan janji Tuhan itu di hari Pentakosta itu ketika murid-murid alami kuasa Roh Kudus memenuhi mereka. Sehingga pengalaman di mana kuasa Roh Kudus menaruh kata-kata yang harus diucapkan oleh murid-murid itu terjadi. Jadi ada bahasa-bahasa baru. Itu bukan diajarkan sebelumnya oleh orang-orang yang ya mungkin rasul-rasul, tidak.
Bapak Ibu Saudara, kita melihat di ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh, dengan huruf besar Roh. Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Tuhan memberikan Roh Kudus itu bukan semaunya aja, kita mau bilang apa aja. Lalalala, syalalala, apa-apa. Tidak saudara, tetapi itulah yang dikaruniakan Roh. Roh dengan huruf besar berarti Roh Tuhan kepada mereka. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus itu tidak pernah diajarkan oleh seseorang. Tetapi kita mempunyai pengalaman sendiri dengan Tuhan yang dikatakan Roh kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita hanya merayakan hari raya Pentakosta, berkumpul di satu tempat dan merayakan hari raya itu sebagai simbolik. Tetapi mari kita mau mengalami kuasa Allah itu terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Kita mau bertekun di dalam Tuhan, bertekun menyembah Tuhan, supaya kuasa Allah, Roh itu diberikan kepada saya dan saudara untuk memenuhi kehidupan saya dan saudara. Di sini dikatakan ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka. Maaf, dari ayat yang kedua saja. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin yang keras. Tanda dari kerja Roh Kudus. Tiupan angin yang keras, ada hembusan yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ada lidah api seperti nyala api turun atas mereka yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, baru ada bahasa-bahasa lain. Inilah rasul-rasul dan orang-orang yang setia menantikan janji Tuhan digenapi. Di loteng Yerusalem itu ada 120 orang. Kita supaya mengalami mengalami Kisah 1 ayat 8, menjadi saksi di mana-mana tempat. Mengalami kalau Roh Allah memenuhi, kuasa itu memenuhi kita. Itu hanya kuasa Tuhan saja. Jangan sampai kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, hanya merayakan hari Pentakosta sebagai suatu tradisi atau budaya, tanpa mengalami kuasa itu memenuhi saya dan saudara. Padahal fokus dari Pentakosta sendiri adalah penuh dengan Roh Kudus, bukan perayaannya. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1-4 yang sudah kita baca tadi. Ini adalah pengalaman bagaimana orang-orang percaya yang mengalami kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Orang-orang yang berkumpul di satu tempat yang menyembah Tuhan, di Kisah 1 ayat di Kisah pasal 1 saudara dapat membacanya. Dan kalau kita melihat juga orang-orang Yahudi ini ternyata begitu menganggap penting hari Pentakosta ini, sehingga mereka dari mana-mana tempat mereka berkumpul. Ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat yang keenam, ketika bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi kita lihat di sini, orang-orang Yahudi pada saat itu begitu menganggap pentingnya hari Pentakosta, hingga mereka yang ada di kota-kota lain, mereka harus berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta ini sebagai satu tradisi, sebagai satu simbol keagamaan pada saat itu, agama Yahudi. Ayat yang ketujuh, ayat yang keenam, ketika mereka mendengar bunyi itu, tiupan, hembusan,
kuasa yang ada di dalam Kisah 2 ayat yang sebelumnya. Ayat yang kedua, mereka berkerumun, tetapi mereka tidak masuk ke dalam rumah itu. Ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Rasul-rasul, 11 rasul itu berasal dari Galilea, kecuali Yudas Iskariot, dia berasal dari Kariot. Nah, jadi kita melihat di sini orang Galilea yang tidak mengerti bahasa-bahasa mereka sebelumnya. Bagaimana mungkin kita masih ayat yang ke-8? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kalau saudara perhatikan, ada 15 bahasa yang dikatakan oleh mereka. Jadi dari mana-mana mereka kumpul, tetapi di sini kita melihat. Jadi di sini kita lihat bahwa ada dua kelompok. Yang satu, kelompok yang menyembah Tuhan dalam rumah tempat mereka berdoa. Dan mereka mengalami penggenapan kuasa Allah. Roh Kudus itu turun dan memenuhi kehidupan mereka. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang datang dari kota-kota lain, dari mana-mana tempat, baik orang Yahudi maupun orang yang beragama Yahudi, mereka datang berkumpul di kota Yerusalem, sama-sama mau merayakan Pentakosta, hari raya Pentakosta. Atau hari perayaan raya, hari 7 minggu 49 hari. Hari Pentakosta, hari yang ke-50. Kita melihat di sini. Jadi ada dua kelompok, ada orang-orang yang mengalami kuasa Allah, tetapi ada orang-orang yang tidak mengalami kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, posisi kita di mana saat ini? Mau mengalami kuasa Allah? Bertekun, berdoa, memuliakan Tuhan? Atau hanya mau seperti orang-orang yang mengadakan karena tradisi, karena kebiasaan, setiap tahun harus, setiap hari raya Pentakosta kami harus pulang merayakan, kayak orang lebaran, merayakan lebaran, pulang ke rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara, apakah yang kita melihat ayat selanjutnya? Haleluya. Ayat yang ke-11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Mereka hanya tercengang-cengang, termangu-mangu, kagum, kok bisa ya orang-orang Galilea ini mengatakan perbuatan-perbuatan besar Allah dengan bahasa mereka, bahasa asal mereka. Mungkin yang dari Kreta pulang, dari Pamfilia, Kapadokia, semua pulang ke Arab, Libya pulang ke Yerusalem. Kok bisa ya mereka mengatakan perbuatan Allah yang besar? Apakah mereka mengalami kuasa Allah? Apakah mereka mengalami kuasa Allah? Tidak, saudara. Mereka hanya termangu-mangu, kagum, cuman melihat, mendengar suara hembusan itu, tapi mereka tidak mengalami kuasa Allah memenuhi mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengiringan pelayanan kita ada di akhir zaman, dan kita sangat membutuhkan kuasa Allah memenuhi kehidupan kita supaya kita dapat berdiri, berjalan tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Tanpa kuasa Allah kita tidak mungkin bisa bertahan di dalam iman kita kepada Yesus.
Sebab itu kita memerlukan kuasa Allah memenuhi. Bukan seperti orang-orang yang jadi ada dua kelompok. Satu orang yang dalam rumah, satu orang yang di luar rumah. Satu mengalami kuasa Allah, satu hanya kagum terhadap kuasa Allah. Posisi kita di mana? Saudara dapat menentukan. Posisi kita ada di mana? Apakah kita seperti orang yang di luar atau kita ada di dalam rumah Tuhan? Semua adalah pilihan, tergantung pada kita sekalian. Kita mau ada di luar, kita mau ada di dalam, itu tergantung kita. Hati kita sendiri. Tuhan bukan melihat keberadaan kita, fisik kita saja, tetapi Tuhan melihat hati kita. Dia mengenal apakah kita betul-betul membutuhkan kuasa Allah atau hanya cuman kagum kepada kuasa yang terjadi pada saat itu. Kelompok orang Yahudi merayakan Pentakosta hanya sebagai satu tradisi. Karena mereka harus merayakan sebagai tradisi, makanya mereka pulang ke kota Yerusalem sebagai adat istiadat untuk merayakan. Ada kelompok yang mengalami kuasa Allah, tetapi ada kelompok yang hanya kagum pada kuasa Allah. Kita melihat di situ ada orang-orang Yahudi yang saleh. Orang-orang Yahudi yang saleh berbicara tentang ahli-ahli Taurat. Orang Farisi yang kalau dibilang katam Taurat, katam banget, tahu aturan-aturannya. Tapi apakah mereka mengalami kuasa Allah? Kalau mereka ada di dalam kelompok, dalam rumah itu, di loteng Yerusalem, maka mereka akan mengalami kuasa Allah. Tetapi kalau mereka tidak ada di situ, maka mereka hanya kagum terhadap kuasa yang tercurah saat itu. Dan ayat yang ke-13 lebih di sini dikatakan, ayat yang ke-12 saya baca, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat yang ke-13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Menyindir, ataukah kita adalah orang yang menyindir, ngeledek, ngata-ngatain bahwa mereka sedang mabuk anggur manis. Anggur manis adalah anggur yang tidak difermentasi, jadi tidak akan memabukkan. Tapi ini kita melihat kata-kata dari orang-orang yang di luar itu, mereka menyindir. Saudara, kalau saudara membaca seterusnya maka akan melihat itu bahwa mereka tidak sedang mabuk, tetapi mereka sedang mengalami, dipenuhkan, mengalami kuasa Allah yang bekerja dalam pribadi lepas pribadi mereka. Rasul-rasul yang adalah orang Galilea bersama dengan orang yang menantikan janji Tuhan digenapi di Yerusalem, mereka mengalami kuasa Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami kisah 1 ayat 8 digenapi dalam kehidupan mereka karena Roh Kudus itu memenuhi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus penuh. Dan kita melihat mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Semua yang ada di loteng Yerusalem alami kuasa Roh Kudus. Tapi mereka yang kumpul, yang ada, tapi mereka adalah orang-orang yang kumpul memuji menyembah Tuhan. Sedangkan orang-orang yang di luar rumah, tempat murid-murid berkumpul, mereka orang-orang Yahudi yang saleh. Dan juga orang penganut agama Yahudi, mereka hanya menonton, menyaksikan, mendengar murid-murid yang penuh dengan kuasa Allah, tetapi tidak mengalami kuasa itu terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga orang-orang yang di dalam orang-orang yang ada dalam bait Allah itu atau rumah itu menjadi saksi-saksi, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tadi saya katakan ada 15 bahasa yang diucapkan orang-orang yang kumpul di loteng Yerusalem. Itu kita dapat melihat ada berapa banyak orang yang ada di situ. Kisah pasal yang ke-1 ayat yang ke-15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi yang berkumpul saat itu kira-kira 120 orang. Yang mengalami kuasa Allah, mereka semua mengalami kuasa Roh Kudus memenuhi mereka. Bapak Ibu, tadi saya katakan bagaimana saat ini kita, bagaimana kita pengiringan kita kepada Tuhan, apakah ada dalam ruangan atau ada di luar ruangan.
ada di dalam ruangan di Yerusalem. Tadi kita sudah melihat bagaimana kelompok yang pertama itu adalah orang-orang yang mengalami kuasa Allah. Dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang hanya mendengar kuasa Allah itu terjadi tetapi tidak mengalami. Hanya mendengar gemuruh, mereka berkumpul, mereka hanya mendengar perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Allah tanpa mengalami perbuatan ajaib terjadi dalam kehidupan mereka sendiri. Tanpa dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita melihat bagaimana orang-orang yang di luar ruangan itu, efeknya itu nyindir, ngeledek. Cuman tercengang-cengang, termangu, dan menyindir, mengejek. Bahwa rasul-rasul dan orang-orang saat itu adalah mabuk oleh anggur manis. Firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, kita sekalian, maukah kita mengalami kuasa Allah memenuhi kehidupan saya dan saudara pada pagi hari ini? Roh Kudus itu sudah diberikan kepada saya dan saudara. Tetapi bagaimana hati kita? Mau menerima kuasa itu, mau mengalami kuasa itu atau tidak? Bagaimana agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Satu, buka hati. Buang sampah-sampah yang ada di hati. Sampah apa aja sih yang ada di hati kita? Iri hati, dengki, dendam, gak bisa mengampuni, marah yang berlebihan. Ibrani 12 ayat 14, kejarlah kekudusan dan berusaha hidup damai dengan semua orang. Jadi kalau mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, buang tuh sampah-sampah yang ada di hati, bersihkan hati kita dari sampah-sampah. Dan kita taklukkan diri terhadap firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Berdamai dengan diri sendiri. Roma 13 ayat yang kelima. Sebab itu kita perlu menaklukkan diri kita. Bukan karena kita takut sama murka Allah, tapi karena suara hati kita yang bekerja dalam kita mengingatkan kita. Berdamai dengan diri sendiri, menaklukkan kehidupan kita. Roma 13 ayat yang kelima. Dan selanjutnya, taati Tuhan, taati Dia, taati Roh Kudus itu, suara hati kita. Roh Kudus dikaruniakan Allah kepada kita semua untuk kita mentaatinya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sama-sama miliki kuasa itu. Sehingga pelayanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan bukan pengiringan yang biasa-biasa saja tanpa mengalami kuasa Allah, tapi pengiringan yang dipenuhi dengan kuasa Allah. Pengiringan yang mau berlutut berdoa, memohon kuasa itu untuk tetap ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam tubuh dan darah Yesus yang akan kita, roti dan air anggur yang akan kita makan dan minum sebentar. Biarlah kita izinkan Dia menyucikan kita lewat tubuh dan darah Yesus, menyatu di dalam tubuh dan darah Yesus dan mengalami kuasa Allah. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Tuhan tidak biarkan kita hanya ditebus, tapi Dia mau memenuhi kehidupan saya dan saudara dengan kuasa Roh Kudus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Dengan firman Tuhan ini mari kita renungkan kembali. Posisi kita ada di mana? Apakah kita ada dalam mengalami kuasa Allah, atau kita hanya di luar dan mendengar perbuatan Allah yang besar tanpa mengalami kuasa? Pagi hari ini kita koreksi diri kita. Minta Tuhan menyucikan kita dan kita mau izinkan kehidupan kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu.